Shalom dan selamat pagi. Selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online pada pagi hari ini. Kita percaya walau hanya secara online, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Semoga saudara seiman tetap dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan terus bersandar kepada Tuhan untuk menghadapi pandemi COVID-19 sekarang ini. Mari kita satukan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini dan masuk dalam doa senyap, dan seterusnya saya akan pimpin dalam votum. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah dari awal sampai akhir. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
kasih-Mu besar, Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Segala kebaikan-Mu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari jemaat semua, kita datang dengan segala kerendahan hati kita, datang di hadapan Tuhan, mengakui dengan sejujurnya dosa-dosa yang telah kita perbuat dan memohon pengampunan daripada Allah Bapa kita di surga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini oleh karena kasih dan kemurahan daripada Engkau. Kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami boleh menyembah, memuji, memuliakan Engkau, walau dalam keadaan apapun tidak menghalangi kami, karena kami percaya Engkau selalu ada buat kami, Bapa. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, walau sedetik pun. Bapa di surga, saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami, mengakui dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami mengakui bahwa kami manusia yang penuh dengan cacat celah. Kami melakukan dosa dengan hal-hal baik yang kami sengaja maupun tidak. Kami seringkali melupakan firman-Mu, bahkan sering mendukakan Roh Kudus-Mu. Kami melupakan kasih-Mu dengan tidak mengasihi sesama seperti Engkau mengasihi kami. Bapa di surga, kami tahu bahwa kami tidak layak untuk diampuni. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, sehingga Engkau telah mengorbankan anak-Mu yang tunggal mati di kayu salib karena dosa-dosa kami. Ampunilah segala dosa kami, Tuhan.
dan perbaharuilah di dalam kami anugerah dan damai sejahtera oleh kekuatan dari Roh Kudus Tuhan. Inilah doa pengampunan kami, sempurnakanlah doa kami ini Bapa, yang kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan penebus dosa kami. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Teks pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius, bab yang ke-7 ayat 7 hingga 11. Dengan tajuk firman Tuhan, hal pengabulan doa. Ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa.
firman Tuhan Yesus yang kira dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh surapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, Roh surapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada semua sidang jamaat Tuhan yang saya hormati dan yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, doa dan harapan saya, semua kita di dalam keadaan yang baik dan di dalam perlindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam Hari Bapa tahun ini, di mana kita melihat tahun ini berlalu dengan begitu cepat sekali. Dan tanpa kita sadar, kita bertemu lagi di dalam Hari Bapa untuk tahun 2021. Dengan itu saya mewakili Komite Persekutuan Bapa Pusat mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak di dalam CMBM di seluruh Malaysia. Kiranya semua bapak-bapak terus diberkati dan di dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih dan saya hormati dalam Tuhan, sebagai dasar daripada firman Tuhan yang kita akan pelajari pada hari ini, mari kita melihat pembacaan firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 hingga 11 dengan tema hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga yang akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, dan firman Tuhan berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Hari Bapa tahun 2020 kita telah mengangkat tema Bapa, Mesbah Keluarga dan Cabaran Masa Kini. Dan tahun ini kami mengangkat tema Bapa yang Prihatin. Dengan harapan melalui tema ini kami mengharapkan bapak-bapak terus-menerus dapat mengalami kasih Bapa kita di surga, yang bukan saja baik tetapi Bapa yang prihatin. Di samping itu juga agar kita dapat menjadi bapak-bapak yang prihatin dalam keluarga, pelayanan, dan masyarakat dimanapun kita berada. Melalui nas pembacaan kita sebentar tadi, bagian ini adalah merupakan satu pengajaran khotbah Tuhan Yesus di atas bukit tentang pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Doa adalah komunikasi dengan Bapa yang di surga, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Melalui doa kita memperlihatkan kedekatan kita kepada Allah Bapa, sehingga doa tidak hanya soal meminta, namun banyak hal di dalam doa.
Melalui doa kita meyakini kuasa Tuhan di dalam hidup kita sebagai sumber kehidupan kita, maka kita patut bersyukur. Namun dalam ayat 8, Tuhan Yesus kembali mengulangi dengan pengajarannya dengan gaya kalimat yang berbeza. Kalau di ayat 7 merupakan perintah, maka di dalam ayat 8 ini Tuhan Yesus mendorong kita untuk bertekun di dalam doa. Dan tindakan itu yang harus terus menerus, yaitu meminta dan meminta, atau memohon dan terus memohon. Dalam arti kata berdoa yang tidak putus-putus, senantiasa di dalam doa. Manakala di dalam ayat 9 hingga ke-11 pula mencerminkan tentang keprihatinan seorang bapa yang tidak melakukan kejahatan terhadap anaknya yang lapar. Sekalipun sifat dasarnya jahat, tidak ada seorang bapa yang memberikan batu dan ular kepada anaknya untuk dimakan. Demikianlah Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Bapa kita yang di surga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Dia bahkan mengasihi anak-anaknya lebih daripada seorang ayah manusiawi mengasihi anaknya, dan ia menginginkan agar kita memohon segala kebutuhan kita kepadanya dengan menjanjikan untuk memberikan yang baik kepada kita. Berdasarkan latar belakang nas ini, saya mengambil tema Bapa yang prihatin untuk kita pelajari bersama sempena sebutan Hari Bapa tahun ini. Kata prihatin menurut definisi Kamus Dewan, prihatin adalah berarti mengambil berat atau perhatian terhadap sesuatu perkara. Dengan itu Bapa yang prihatin adalah berarti Bapa yang mengambil berat atau Bapa yang memberi perhatian di dalam hal apa. Bapa-bapa perlu mengambil berat dan mengambil perhatian. Melalui nas ini ada beberapa hal yang harus kita perlu ambil berat atau perhatian, yaitu yang pertama adalah permintaan doa atau pendoa syafaat. Di dalam ayat yang ke-7 adalah merupakan satu perintah untuk terus-menerus meminta, mencari dan mengetuk. Hal ini berarti kita harus terus meminta agar, yang berarti selalu dalam kesadaran akan kebutuhan dan kepercayaan bahwa Allah mendengar doa kita. Terus mencari menunjukkan tindakan permohonan yang sungguh-sungguh yang disertai dengan ketaatan kepada kehendak Allah, dan terus mengetuk menunjukkan ketekunan yang terus menerus dalam menghampiri Allah sekalipun dia tidak menjawab dengan segera. Salah satu keprihatinan yang perlu kita perhatikan adalah menjadi peminta doa atau pendoa syafaat di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Doa menjadikan hati, jiwa, dan roh kita semakin dekat dengan Dia yang berkuasa menjamah dan menjawab doa-doa kita. Doa membuat kita lebih mengenal Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Doa membuat diri kita menjadi lebih akrab dengan Tuhan yang memberikan hidup. Oleh sebab itu, janganlah kita ragu berdoa kepadanya, karena doa adalah permohonan atau permintaan kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berdoalah dengan sungguh kepada Dia. Berdoalah dengan iman yang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berdoalah kepada Dia di dalam iman, ibadah, pujian, dan ucapan syukur. Percayalah, imanilah, pada waktunya Dia akan menolong dan memberkati kita. Saudara-saudari yang saya kasih dan yang saya hormati dalam Tuhan, sangat menyedihkan di mana ada ramai bapak-bapak menyerahkan tanggung jawab ini kepada orang lain tanpa melibatkan diri. Ini dapat kita lihat lewat persekutuan doa di gereja-gereja, yang dimana yang paling ramai datang adalah ibu-ibu berbanding dengan bapak-bapak. Ada waktu kita terlalu ego, selalu melihat bahwa kita mampu menghadapi semua keadaan dengan kekuatan kita. Namun keadaan yang terjadi sekeliling kita hari ini lewat penularan COVID-19 dan kesan-kesannya mengajar kita untuk
lebih mendekatkan diri kepada Tuhan lewat doa. Ada banyak hal di luar kemampuan kita untuk menghadapinya. Kita perlukan Tuhan. Keluarga kita memerlukan doa-doa kita setiap waktu untuk menghadapi kehidupan ini. Oleh itu marilah kita belajar daripada Ayub yang merupakan pendoa syafaat bagi keluarga mereka. Seperti yang dinyatakan di dalam Ayub pasal pertama ayat yang kelima. Hal kedua yang harus kita perlu perhatikan, yang kita harus perlu ambil berat adalah prihatin terhadap kebutuhan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang dihormati dalam Tuhan, Allah tahu kebutuhan kita. Di dalam Matius 6 ayat ke-8, dengan itu Bapa di surga adalah contoh atau teladan terbaik bagi kita sebagai Bapa yang prihatin akan kebutuhan anak-anaknya. Dalam Alkitab ada banyak ayat-ayat yang mencatat tentang Bapa yang prihatin untuk meyakinkan kepada kita bahwa betapa kita bersyukur ada Bapa di surga yang prihatin, yang menjadi contoh kepada kita supaya kita boleh menjadi bapa-bapa di dunia ini yang prihatin akan kebutuhan hidup kita, keluarga, dan pelayanan kita. Melalui Matius 7 ayat 8, Alkitab mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Alkitab mengatakan bahwa apabila Bapa di duniawi kita yang berlumuran dosa dan kejahatan memberi kita yang baik dan prihatin dengan anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga. Bapa kita yang di surga pasti akan memberi kita segala sesuatu yang baik, lebih baik dan yang terbaik. Allah Bapa yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita tentu akan menyertai, menopang, menolong dan melindungi kita. Allah Bapa yang kita muliakan dalam nama Tuhan Yesus akan menjaga, memelihara, membela, memberkati kita dengan sukacita dan damai sejahtera pada waktunya. Semua orang pasti mempunyai kebutuhan dan juga keinginan di dalam hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan keinginan tersebut, orang perlu berusaha dan bekerja. Dan kabar bahagianya, Tuhan tahu persis apa kebutuhan dan keinginan yang kita, meski apa yang kita butuhkan dan inginkan tersebut masih tersimpan di dalam hati. Belum dikatakan. Sebagai Bapa yang baik atau prihatin, Dia telah menyediakan semua yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Dan semua itu baik adanya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturun dari Bapa segala terang padanya, tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Saudara-saudari dan jemaat Tuhan yang saya kasih dan hormati dalam Tuhan, segala berkat yang kita butuhkan ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu berharaplah kepadanya, jangan kepada yang lain. Sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dia pasti akan membuka jalan serta menyediakan segala yang kita butuhkan dengan caranya yang heran dan ajaib. Asal kita taat kepada Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kita pasti Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Seperti apa yang tertulis, dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menurut segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari yang sekasih dan hormati dalam Tuhan. Oleh itu keprihatinan Bapa kita di surga ditunjukkan dengan menyediakan dan memberikan apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Bukan saja dalam soal keperluan hidup kita dalam dunia ini, malahan keperluan untuk kehidupan kekal pun Dia telah sediakan dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita dan memberikan jaminan hidup yang kekal, seperti yang dinyatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Keprihatinan Bapa kita di surga juga dinyatakan dengan memenuhi keperluan kita seperti yang dinyatakan dalam Filipi 4 ayat 19 yang berkata,
Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya, untuk mendorong kita supaya juga menjadi bapa yang prihatin kepada keluarga, gereja, dan masyarakat dimanapun kita berada. Khususnya dalam situasi kita hari ini yang memerlukan kita sebagai bapak-bapak yang percaya pada Tuhan meneladani Bapa kita yang di surga yang prihatin dan menunjukkan keprihatinan kita pada keluarga, gereja, dan masyarakat di dalam dunia ini. Hal yang ketiga yang harus kita perlu perhatikan, yang harus kita ambil berat adalah keprihatinan adalah kekuatan menghadapi segala keadaan. Saudara-saudari yang saya kasih dan saya hormati dalam Tuhan, di dalam situasi kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang memberi kesan yang mendalam dalam kehidupan kita, seperti tekanan ekonomi, keluarga, dan banyak hal lagi, saya percaya salah satu golongan yang banyak terkesan adalah kita sebagai bapak-bapak yang diberikan mandat sebagai kepala dan pemimpin keluarga. Saya percaya kesan daripada penularan COVID-19 ini telah mengakibatkan ramai bapak-bapak yang kehilangan mata pencarian, dan sudah tentu ini memberikan tekanan kepada kita. Namun mari kita belajar daripada Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, untuk menguatkan kita bahwa kita tidak sendirian, tetapi kita ada Bapa di surga yang prihatin, yang akan memberikan jaminan, kekuatan, dan pengharapan kepada kita bahwa Bapa kita yang di surga mampu menolong dan menyediakan apa yang kita perlukan. Melalui ayat 11 yang mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Menunjukkan keprihatinan Bapa kita yang di surga. Lewat ayat ini juga mendorong dan menguatkan kita bahwa kekuatan kita di dalam menghadapi segala perkara yang berlaku dalam hidup ini adalah dengan menyadari bahwa kita ada Bapa di surga yang prihatin, yang mengambil berat tentang anak-anaknya. Seperti yang dinyatakan di dalam Lukas 12 ayat yang ke-7, mengatakan bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Adalah jaminan keprihatinan Bapa kita di surga untuk menjadikan dasar kita berharap dan bersandar kepada Tuhan Yesus yang bukan saja penyelamat kita, tetapi menjadi Bapa kita yang baik, yang penuh kasih dan prihatin. Sebagai kesimpulan, saudara-saudari yang dikasih yang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimana hari Bapa tahun ini kita telah mengangkat tema Bapa yang prihatin, adalah untuk dengan harapan supaya kita bapak-bapak mengambil berat dan prihatin dengan tanggung jawab dan peranan kita sebagai pendoa sepat di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Di samping menjadi bapa yang prihatin di dalam keperluan hidup, keluarga, dan pelayanan secara jasmani, rohani, dan mental, Bapa yang prihatin juga mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah kita berhadapan dengan bermacam-macam keadaan dan situasi, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan cobaan dan persoalan, kita harus sadar bahwa kita ada Bapa di surga yang prihatin, yang bukan saja mengambil berat tentang keadaan kita, tetapi juga Bapa yang mampu memberikan kekuatan, pertolongan, dan pengharapan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dihormati sekalian, kita bersyukur mempunyai Bapa yang prihatin. Kita akui pengorbanan Bapa sangat besar di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Dengan itu, sempena dengan hari Bapa tahun ini, marilah kita terus-menerus menghargai keprihatinan Bapak-bapak kita dan mengasihi dan mendoakan mereka selalu. Sama seperti mereka mengambil berat atau prihatin dan mau memberikan yang terbaik kepada kita, marilah kita juga melakukan hal yang sama kepada mereka. Bapa yang prihatin juga menghimbau kita sebagai bapak-bapak yang percaya kepada Tuhan supaya dapat memperhatikan tanggung jawab dan peranan kita sebagai pribadi yang diangkat Tuhan untuk menjadi pemimpin dan kepala keluarga, supaya dapat melakukan seperti yang ditunjukkan oleh Bapa kita yang di surga, yang menjadi contoh dan teladan kita yang terbaik.
Oleh itu, harapan dan doa saya kiranya Bapak-bapak terus dapat menjadi pribadi yang menjadi kebanggaan keluarga dan masyarakat, dan terlebih lagi Tuhan di dalam mencerminkan Bapa yang prihatin seperti yang ditunjukkan oleh Bapa kita yang di surga. Selain itu, semoga Bapak-bapak terus sabar dan dalam mengharungi apa juga cabaran dan persoalan yang kita lalui dalam hidup ini, dengan terus memandang kepada Bapa kita yang di surga, yang bukan saja prihatin, tetapi penuh kasih dan anugerah yang akan menopang dan menguatkan serta memampukan kita di dalam melakukan tanggung jawab dan peranan kita sebagai Bapa yang prihatin. Saudara-saudari yang saya kasih dan saya hormati dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat menghimbau kita kembali kepada panggilan dan tanggung jawab kita sebagai Bapa-bapa dan juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Selamat Hari Bapa, dan doa saya kiranya semua Bapak-bapak di seluruh BCM terus diberkati dan dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan menjadi Bapa yang prihatin dan menjadi berkat kepada keluarga kita masing-masing, dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, dan Bapa yang prihatin. Kami sangat bersyukur untuk keprihatinan-Mu yang bukan saja mengajar kami, menguatkan dan mengingatkan kami, tetapi lebih daripada itu yang memberikan dorongan, kekuatan, kemampuan kepada kami, bahwa kami tahu Engkau adalah Bapa yang baik, yang begitu mengasihi kami, yang selalu mempedulikan kami, bahkan yang selalu menyediakan yang terbaik di dalam seluruh kehidupan kami. Kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami tentang Bapa yang prihatin. Biarlah kiranya kami juga boleh menjadi Bapa-bapa yang prihatin di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, supaya biarlah kami dapat belajar dan mencerminkan Bapa yang kami percaya, Bapa yang kami kasih, yang kami hormati di dalam Tuhan kami Yesus Kristus adalah Bapa yang prihatin, yang akan senantiasa memberkati, menyertai, bahkan menopang kami dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya berkat-Mu terus menguatkan Bapa-bapa kami, supaya biarlah kami terus menjadi Bapa-bapa yang prihatin, Bapa-bapa yang akan mengambil berat dalam tanggung jawab dan peranan kami, bahkan Bapa-bapa yang boleh menjadi kebanggaan di dalam keluarga, masyarakat, bahkan juga kepada dunia di mana kami berada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah berbicara kepada kami. Biarlah kiranya firman-Mu akan terus menguatkan dan menopang kami dimanapun kami berada. Biarlah kiranya berkat-Mu terus melimpah kepada semua kami, teristimewa kepada Bapa-bapa yang ada di dalam gereja BCM. Biarlah kiranya berkat kekuatan, penghiburan dan pertolongan daripada Tuhan terus menyertai mereka, menguatkan mereka, menopang mereka dimanapun mereka berada, supaya biarlah mereka terus menjadi Bapa-bapa yang baik, Bapa-bapa yang prihatin, yang akan terus melakukan dan mengambil berat tentang tanggung jawab dan peranan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan kami mau menutupi doa kami ini, bahkan firman Tuhan ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali
Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Mari kita berdoa di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, saat pagi ini kami jemaat-Mu dapat bersyafaat kepadamu bersama-sama. Ya Bapa, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang kami sudah belajar bersama-sama. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi ini ya Tuhan, karena ia sangat memberkati dan memberikan kami kekuatan di dalam-Mu. Ajarilah kami Bapa agar kami bersungguh-sungguh untuk mempraktikkan firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan itu menjadi kesukaan bagi jemaat-Mu. Biarpun pada ketika ini kami hanya dapat bergabung beribadah secara online, tetapi kasih Tuhan itu tidak pernah sekalipun membiarkan kami lemah, apatah lagi di dalam menghadapi situasi sukar pandemi COVID-19 ini. Kiranya jemaah-Mu juga dapat mengikuti ibadah online ini secara berterusan. Walaupun banyak kekangan, namun Tuhan itu adalah Immanuel yang menyertai kami. Kami juga mau mendoakan PKPD yang dilaksanakan di wilayah Persekutuan Labuan supaya berjaya mengurangkan kes jangkitan COVID-19 di Labuan khususnya. Kami mohon Tuhan pulihkan seluruh negara yang sangat terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Tuhan menolong dan mengasihani kami ya Bapa. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, kami juga berdoa khususnya untuk persekolahan anak-anak yang dilaksanakan secara PDPR agar tetap terlaksana dengan baik. Pimpin anak-anak dan berkati serta berikan kekuatan kepada ibu bapa, para guru yang terlibat secara langsung di dalam PDPR anak-anak di tempat masing-masing. Tuhan memberkati kami semua. Demikian juga Bapa, kami juga tidak melupakan jemaah yang sedang menjalankan kuarantin di pusat kuarantin maupun yang menjalankan kuarantin di rumah sendiri, rumah masing-masing, dan jemaah yang di dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan yang menyembuhkan, karena Tuhan sudah pernah menyatakan bahwa orang yang sakit Yesus sembuhkan. Terima kasih Tuhan, berilah jemaah-Mu semangat, kekuatan dan kesabaran dalam proses pemulihan yang akan Engkau berikan. Demikian juga Tuhan, pada pagi hari ini, sempena Hari Bapa, kami ingin berdoa dan mempersembahkan Bapa-Bapa ke dalam tangan kasih-Mu, agar Engkau memberikan mereka keberanian dan kekuatan supaya patuh akan perintah-Mu, Bapa di surga. Kiranya Tuhan memakai para Bapa sesuai dengan kehendak dan pimpinan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, saat ini kita masuk dalam ruangan pengumuman. Dan yang pertama, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan Selamat Hari Bapa kepada semua yang bergelar Bapa. Semoga kalian semua terus dikuatkan dalam menghadapi apapun cabaran dalam keluarga semasa pandemik ini. Dan yang kedua, kepada semua jemaat, jika ada doa khusus yang perlu didoakan bersama, sila kongsikan dengan saya, TV Efreni, ataupun dengan Majelis Gereja BCCM Labuan BM.
Dan yang ketiga, jika ada pengumuman terkini yang perlu disampaikan, itu akan dimaklumkan ke dalam grup WhatsApp Basel BM Labuan itu. Dan kepada semua jemaat, semoga terus bersemangat dalam menjalani hidup dan tetap percayakan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Semoga Roh Kudus Tuhan selalu memberi damai sejahtera kepada kita semua, tidak kira dimanapun kita berada pada saat ini. Terima kasih. Dan saat ini marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan doa syukur dan doa Bapa kami, dan saya pimpin kita dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Bapa, atas kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu yang terus ada bersama dengan kami. Dan terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengar bersama pada pagi hari ini. Semoga setiap kami yang bergelar Bapa terus dikuatkan dalam menghadapi apapun cabaran yang dialami saat ini. Lebih-lebih lagi dalam keadaan negara yang masih dilanda dengan pandemik ini ya Bapa. Dan semoga apapun yang dialami ini tidak melemahkan semangat kami, tetapi ajarilah kami untuk terus bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan kami berterima kasih juga ya Bapa, karena kami percaya Roh Kudus-Mu selalu ada bersama dengan kami, dan demikian kami juga mahu selalu menyerahkan setiap langkah hidup kami ini ke dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Dan kami bersyukur ya Bapa juga, karena Engkau telah mengajar kami berdoa yang sempurna, sebagaimana yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu, yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan. Sampai jumpa lagi pada ibadah yang akan datang, dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus terus menyertai kita semua dimanapun kita berada. Shalom.